Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya sedang berada di Gor Maja dalam rangka lomba Musabaqah Fahmil Quran MTQ Kabupaten Lebak yang ke-40, dan saat ini akan dilaksanakan pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ma ba'du. Dewan Hakim yang dirahmati Allah, baik yang senior maupun yang junior. Saya termasuk junior nih Pak Budi. Para ofisial, para peserta lomba Musabaqah Fahmil Quran MTQ Lebak yang ke-40 ya, di Maja. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan semuanya menjadi juara. Amin. Bingung kan Pak? Bingung. Gimana menjadi juara semua ya? Juara itu jangan dimaknai hanya nomor satu ya. Kalian bisa menjadi ahli Quran ya, dan mudah-mudahan menjadi penerus Rasulullah SAW sebagai warasatul anbiya. Para ofisial, para peserta, para dewan hakim yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan perlombaan hari ini. Alhamdulillah, sesuai dengan data yang kami terima, peserta yang resmi telah diverifikasi oleh panitia itu ada 7 grup untuk laki-laki dan ada 14 grup untuk perempuan. Saya tidak tahu ini ada penurunan atau justru peningkatan. Kemarin yang ikut Pak Asep hari ini Penurunan ya. Mudah-mudahan kalau dari sisi kuantitasnya menurun, tapi kualitasnya mudah-mudahan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu nanti kita akan lihat ya, sesuai dengan juknis yang dibikin oleh panitia, maka perlombaan itu akan dipilah menjadi 2 kategori. Ada penyisian, kemudian ada semifinal, dan mestinya ada final ya, tapi nggak tahu nanti yang dihitung semifinal atau finalnya. 7 kelompok. Nah, untuk laki-laki ini kan ada 7 kelompok ya. Skema yang ditawarkan oleh panitia itu perlombaannya 2, 2, 3. Jadi pertama 2 kelompok yang tampil, yang kedua 2 kelompok, yang ketiga 3 kelompok. Nanti juara yang pertama itu akan masuk semifinal sekaligus final. Enaknya begitu tuh kalau 7 kelompok ya. Apalagi kalau cuma 3 kelompok, itu enak lagi. Karena itu mohon dimaklum kalau nanti tampilnya cuma 2 ya. Dari sisi waktu sama aja sebetulnya, nggak ngaruh ya. Nah, untuk yang putri, karena ada 14 kelompok, hari ini insya Allah akan tampil 3 dan 9 ya. Besok akan tampil 5, 3, 3, 3, besoknya 3 dan 2 atau 2 dan 3 ya. Nanti kalau putri itu akan ada semifinal. Hari ini yang 3 kelompok tampil pertama diambil 1 terbaik. Nanti habis itu ada lagi 2 grup ambil 1-1 jadi 3 ya. Yang besok diambil lagi 1-1 jadi ada 2 tambah 3 jadi 5. Nanti di semifinalnya bisa 2 dan 3 jadinya. Yang pertama 2 kelompok, yang ketiga 3 kelompok. Yang 2 kelompok diambil 1 dan 3 kelompok diambil 2, baru 3 kelompok difinalkan. Jadi ini mekanisme dalam kondisi yang rada-rada darurat karena pesertanya tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan dimaklumi dan mudah-mudahan tidak menjadi kendala bagi kita. Karena saya yakin kalau niatnya syiar agama, maka kendala-kendala yang di luar yang kita rencanakan itu semuanya akan dimaklumi. Yang berikutnya mohon kepada semuanya, kita berlomba sesuai dengan juknis dan juklatnya. Ya, kami dewan hakim hanya menilai, tidak punya pretensi membatalkan kepesertaan maupun yang lain. Bahwa nanti ada peserta yang ternyata ketika diverifikasi nggak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu bukan wewenang kami. Kami hanya menyampaikan pertanyaan lalu menilai, titik ya, nggak ada urusan. Official mau protes mau apapun terkait dengan administrasi itu urusannya dengan panitia, dan kami husnudzon semua yang sudah berverifikasi adalah yang betul-betul sudah lolos kualifikasi. Ada akte, ada KTP ya, mungkin juga kartu
Ada udah nikah belum? Belum. Yang udah nikah di samping saya. Ya, itu urusannya dengan panitia. Nah, mohon izin juga saya beritahukan ini. Infonya yang kami terima dari panitia, ada satu grup yang pesertanya hanya satu. Ini saya sampaikan ke official ya, hanya satu. Saya sudah komunikasi dengan pihak panitia, terutama dengan yang membidangi MFP Abu Udong. Mestinya kalau kita menggunakan ketentuan provinsi, peserta itu minimal 2, ya. Tetapi untuk di Lebak karena ada kondisi administrasi, maka ditoleransi untuk peserta yang hanya 1 orang. Jadi ini menganut kaidah kullu kaidah mustasnaya. Setiap ketentuan itu selalu ada pengecualian. Itu tergantung kebijakan panitia. Kami tidak punya kewenangan untuk membatalkan. Nah, itu juga mohon dimaklum. Mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan yang teknis maupun non teknis kenapa diizinkan. Ya, kalau nanti pengen tahu persis apa bentuk izinnya dari panitia, nanti kita akan perkenalkan juga ini ya, voice note-nya. Tapi saya kira nggak perlu ya, kita saling percaya. Nah, berikutnya terkait dengan sistem penilaian. Barangkali teman-teman sudah paham ya? Sudah paham belum? Belum. Nah, kalau belum nanti akan dibacakan oleh Pak Faizal atau yang lain. Itu ya. Terakhir dari saya, mudah-mudahan orientasi kita dalam mengikuti MFQ itu bukan orientasi untuk mengejar hadiah. Jangan salah. Niatkan untuk mengejar ilmu. Kata Rasulullah, ya, man talabal ilma li ghairillah aw arada bihi wallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah atau karena tujuan lain selain Allah, jabatan, prestis, gaya-gayaan, sertifikat, hadiah maupun yang lain, maka yang lebih lain baginya adalah tempat duduk di neraka. Ini ilmu. Ilmu itu nur, cahaya. Bikin hati kita bercahaya dengan niat yang tulus karena Allah, bukan karena yang lain. Saya pernah baca bukunya Mbah Hasyim Asy'ari. Orang yang niat belajar bukan karena Allah, maka ilmunya batal. Ini saya berkali-kali wanti-wanti nih Pak Budi yang begini. Karena banyak yang niatnya bukan karena Allah, bukan karena syiar, bukan ridho Rasulullah. Akhirnya apapun dilakukan yang penting dia menang. Jadi kita nggak mengenal ini. Jangan lakukan apapun yang penting menang. Lakukan apapun yang penting barokah. Itu saya sepakat. Ya, bahwa nanti ada yang menang kemudian provinsi ke nasional itu cuma hadiah. Yang paling penting penguasaan ilmunya. Karena seringkali saya secara pribadi mendapati ada teman-teman yang kalau ditanya pertanyaan apa, jawabannya dia ngerti. Tapi ketika diminta menguraikan dia nggak paham. Itu kan saya. Ilmu itu betul dihafal. Ya. Ada kitab judulnya Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi wa Dzikri Ibadil Hufad. Karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kitab ini berbicara tentang pentingnya hafalan dalam mendapatkan ilmu. Wal ilmu bil fahmi wa bil mudzakkar wa darsi wal fikrati wal munadharah wa ilmu bil hifdzi dan segala macam banyak keterangan itu dihafal. Tapi yang dimaksud dihafal adalah dihafal plus pemahaman. Bukan hanya dihafal tok tapi tanpa pemahaman. Ya. Misalnya mutawatir adalah apa? Dihafal kan? Ketika dibalik pertanyaannya, kadang-kadang kita nggak ngerti. Iya kan? Kira-kira begitu nggak? Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak adalah apa? Mutawatir. Misalnya begitu. Ketika ditanya, tahu nggak mutawatir itu apa? Gimana mutawatir menurut As-Suyuti? Gimana dalam kitab Taisir Mustalah Hadis? Berapa sih batasan mutawatir itu? Kita nggak ngerti kadang-kadang. Karena ilmu kita hafal tanpa ada pemahaman. Nah, saya berharap ini kan masih muda semua. Ada konsep pemahaman dan ada konsep hafalan. Jangan dipisahkan. Hafal tok tapi enggak ada pemahaman. Itu dari saya. Mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, maksimal, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan hasil yang maksimal. Yang nilainya bagus, kemudian diamanahkan untuk masuk ke final, maka nggak usah jumawa. Yang belum dapat nilai bagus, ini menjadi tantangan. Tingkatkan lagi dan tingkatkan lagi sehingga menjadi maksimal. Yang pasti ikut lomba itu gak ada ruginya karena kita belajar untuk mendapatkan pengetahuan.
pengetahuan. Yang kalah dapat pengetahuan, yang menang juga dapat pengetahuan. Ya, dan yang kalah bukan berarti dia pecundang, ada istilah. Semua sudah berusaha yang terbaik. Cuman mungkin ada yang lebih baik dan kita perlu proses yang lebih. Menambahkan agar lebih cepat untuk soal pertama, untuk soal baik itu soal lontaran maupun soal paket itu semuanya terdiri dari 10 soal. Adapun rujukan soal yang akan dibacakan adalah soal paket nasional yang antaranya adalah antara Medan, Mataram, Banten, dan juga soal Fahmil maupun Lebak yang lain. Jadi itu adalah patokan kami dalam membacakan soal. Kemudian sebelum dimulai, nanti para peserta diperkenankan untuk memilih soal, ya, mengambil soal di depan, dan kemudian memperkenalkan diri masing-masing ketika dipersilakan oleh Dewan Hakim. Kemudian hal yang paling krusial adalah dalam poin penilaian. Sedikit menambahkan, memperjelas daripada poin penilaian. Untuk soal paket regu itu regu A, regu B, C ataupun D itu punya masing-masing punya 10 soal. Jadi ada 10 soal yang dimiliki haknya untuk kelompok masing-masing. Adapun ketika regu A misalnya menjawab dengan persentase 100%, maka mendapatkan nilai 100. Kemudian apabila di bawah 100 tapi di atas 75%, maka diberikan nilai 75 dan tidak dilempar. Apabila mendapatkan nilai separuh dari jawaban yang diminta, maka diberikan nilai 50 dan bisa dilempar kepada regu yang lain yang bisa memencet tombol bel terlebih dahulu. Dan apabila mendapatkan poin nilai 25%, maka mendapatkan nilai 25 dan bisa juga dilempar. Apabila soal dilempar regu A mendapat 50, maka nilai terbesar adalah 25. Dan apabila regu A mendapatkan nilai 25 dan dilempar dan regu B-nya benar, maka mendapatkan nilai 50. Ya, itu untuk memperjelas dari poin penilaian. Kemudian untuk soal lontaran tadi sudah disampaikan bahwa kalau benar 100, kalau salah kurangi 100. Jadi tidak ada istilah ada kurang sedikit tetap akan kita anggap salah. Kalau ayat Quran salah harokat akan tetap dianggap salah. Jadi hati-hati di soal lontaran. Kemudian untuk selanjutnya, baik itu semifinal maupun final, semuanya sama, tidak ada perbedaan antara mulai soal regu dengan soal rebutan. Namun apabila mungkin di akhir sesi ada nilai yang sama, misalkan regu A, regu B dan C, regu A dan C memiliki nilai yang sama, maka kami akan menambah satu soal rebutan yang akan dijawab hanya regu A dan C. Dan apabila regu A berhasil menjawab dan benar, maka regu A lah yang berhasil atau berhak maju ke babak selanjutnya. Dan apabila regu C salah, maka regu C tidak berhasil untuk maju ke babak selanjutnya. Mungkin itu apa perlu pertanyaan ini? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke pemanggilan peserta dimulai pertandingan ini. Sudah clear? Baik. Nah, revisi mungkin tidak ada? Sudah fix? Kedosan? Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf tadi agak lewat ya mungkin. Untuk soal paket, ya kita bicara soal paket. Untuk soal paket yang menjawab adalah juru bicara atau yang berada di posisi tengah. Ya. Adapun untuk soal rebutan, tapi soal rebutan tersebut masih dalam lingkup soal paket, regu yang lain tetap harus menjawabnya melalui juru bicara. Apabila soal lontaran, nah setelah soal rebutan akan ada 10 soal lontaran. Nah soal lontaran itu boleh dijawab oleh rekan yang sebelah kiri kanannya. Nah selain juru bicara boleh, asal nggak barengan aja. Jadi boleh yang kiri ataupun yang kanan.
diperingatkan. Nah, tapi tetap poinnya adalah belnya. Kalau tiba-tiba ngomong, nah dikurangi 100. Nah, jadi intinya kuncinya adalah tekan bel dan dipersilahkan oleh kami. Setelah di bel, silahkan berdoa, maka silahkan dijawab jawabannya. Dan juga soal lontaran tidak selalu sampai dengan soal selesai. Kalau misalkan Dewan Hakim sedang membaca soal, misalkan sudah sampai pertengahan, sudah menuju kepada akhir, maka silakan udah tahu jawabannya, boleh tekan belnya. Namun kalau misalkan masih mubham ataupun masih siapakah gitu kan, soalnya masih di awal, apakah gitu kan, maka kita sepakati jika menjawab di pertanyaan yang masih mubham atau masih nggak jelas, maka kita anggap salah. Karena kita khawatir ada satu hal yang tidak baik di situ. Makanya kita anggap tidak valid nilai tersebut. Mungkin itu ada lagi ofisial atau para peserta yang ingin bertanya. Tidak ada. Para dewan hakim mungkin ada tambahan? Sudah. Tapi mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah.